Garuda lolos partai 4 besar. Di mana beberapa kemenangan terasa hambar. Karena finishingnya masih harus ditatar. Kue tar dimakan ambar, Tunggu sebentar. kita akan segera berkomentar. Hello Millennials, welcome to the first episode of AFF Talk. Kali ini bersama gue Jasmine Cardian yang bakal nemenin kalian nih selama chit-chat kali ini, dan pastinya kita akan ngebahas soal seputar Timnas Indonesia di AFF 2022. Pasti gue nggak sendirian karena tadi mereka udah muncul, yaitu ada di sebelah gue nih. Dari paling ujung ada Bung Labib Sadap. Tepuk tangan dulu dong. Ini tuh komentator yang sedang naik daun guys, dan biasanya nih Bung Labib nih ada di acara sebelah juga ya? Iya, betul. Komentator volley juga. Iya, itu program baru. Oh, program. Lagi ada jadi anak baru di volley. Oke, berarti volley dan bola juga ya? Bola dan futsal. Oke, nah dan di sebelah gue nih yang pastinya kalian udah nggak asing lagi, ini adalah Coach Donza. Yo. Gimana nih kalian, apa kabar dua-duanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Baik. Berarti sekarang kesibukannya apa nih? Kalau saya pribadi sih komentator juga, ngamatin bola Indonesia ya sama nonton bola aja sih. Iya, iya. Nonton bola ya. Kalau coach gimana? Masih ngelatih, ada beberapa tim juga yang dilatih, sama memang lagi aktif digital aja sih ya. Sama ngurus anak 3. Oh, ngurus anak juga Iya. dihitung. Kesibukan ya? Oh sibuk Ya, gitu. sibuk. 3. Harus ya. Nggak nyebut istri kan. Jadi anak aja, istri enggak? Ya, dia ngurusin saya. Oh. Ngurusin saya. Oke deh, kita langsung aja kali ya bahas tentang perjalanan Indonesia selama di fase grup. Kira-kira bagaimana nih tanggapan para pengamat sepak bola yang sudah hadir hari ini? Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Oke, yang pertama kita akan ngebahas match Indonesia melawan Kamboja. Nah, ketika melawan Kamboja di Indonesia menang 2-1. Namun kemenangan terasa hambar dengan cara bermain timnas. Menurut kalian, apa yang menjadi permasalahan dari timnas ketika melawan Kamboja? Atau memang perkembangan sepak bola Kamboja jauh mengalami peningkatan? Gue dulu ya. Boleh. Ya. Kalau gue sih ngelihat bagaimana ketika Indonesia lawan Kamboja, kan kita tahu sejarah Indonesia tuh baik ya lawan Kamboja ya. Hampir seluruh pertandingan Indonesia ketika menghadapi Kamboja, Indonesia meraih kemenangan. Betul. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah efektivitas dalam mengkonversi peluang untuk menjadi gol. Tercatat Indonesia memiliki 20 shoot off target, 7-nya on target. Tapi yang gol cuma 2. Terus juga beberapa peluang yang harusnya kita bisa maksimalkan secara klinis malah terbuang sia-sia. Itu sih, kita memang bermain baik tapi nggak cukup baik untuk melawan tim sekelas Kamboja. Kalau berbicara tadi ada salah satu perkataan yang mengatakan bahwa apakah Kamboja mengalami perkembangan? Jelas. Apalagi ketika di 7 musim atau 8 tahun yang lalu, Kamboja itu mendatangkan orang-orang Jepang. Orang-orang yang expert di bidang sepak bola. Bahkan saat ini, direktur tekniknya yang menjabat sebagai salah satu coachnya itu Keisuke Honda. Adalah orang Jepang juga. Dan performa mereka tidak hanya di kompetisi domestik ya, klub-klubnya ya, tapi di kompetisi Asia, di AFC Cup. Mereka terakhir kali mengalahkan Bali United 5-2 di kandangnya Bali United. Berarti kalau berbicara perkembangan, jelas mereka mengalami perkembangan. Dan juga emang saya melihat dari musim lalu atau dari AFF lalu, di AFF 2020, Indonesia kan juga melawan Kamboja di pertandingan pembuka. Dan mereka menang 4-2. Tapi lagi-lagi, Kamboja bisa memberikan perlawanan. Memang seharusnya ketika Kamboja sudah berlari, Indonesia jangan jalan. Indonesia juga berlari. Progres permainan mereka. Ini yang berbahaya di AFF ke depan. Indonesia bahkan bukan tidak mungkin bisa dijegal Kamboja untuk pertama kalinya nantinya. Oke, kalau menurut Bung Donzel? Gue kurang setuju pas dibilang Indonesia jalan ya. Indonesia tuh mundur menurut Yo. gue ya. Waduh. Moonwalk ya, jalan mundur kalau gue Waduh, bilang. kayak ala Michael Jackson gitu ya? Iya. Karena ada progres ya coach, malah jalan dulu. Gue masih nggak ngeliat banyak hal yang kalau nanti pertandingan dari Indonesia lawan Kamboja yang mengecewakan tuh sebetulnya bukan soal skor, tapi soal bagaimana cara mereka memenangkan pertandingan. Betul. It's not about win or lose, it's how to win and how to lose menurut gue.
walaupun Tulus beda ya, dia nyanyi ya gitu. Iya, ini kalah. Iya. Nah, gua ngeliatnya gini, gua menyayangkan memang ini pemain ini pilihan Sintayong. Betul. Tapi masalah terbesar kita emang kan Indonesia ini beberapa bulan terakhir ini kan vakum pemain-pemainnya. Betul. Ya. 2 bulan. Iya, 2 bulan karena tragedi Kanjuruhan, akhirnya liga terhenti. Mereka hanya berlatih, Yes. ya akhirnya pasti suasana kompetisi juga akan sangat berpengaruh. Tapi yang gue melihat lagi sebetulnya kita nih sudah bermain di kandang sendiri, Bib. Yes. Udah gitu ekspektasi kita tuh tinggi karena Pasti. Pasti dong. prestasi di tahun sebelumnya kita masuk final, walaupun memang kita spesialis final ya. Iya. Finalis. Belanda banget kan kita, dijajah Belanda sih kita ya. Coba dijajahnya Brazil. Dijajah Argentina dong. Iya. Brazil sampai mana sih emang? Iya. Tapi gue seneng sih kalau ngelihat dari perkembangan di ASEAN. Karena apa? Sekarang itu sekelas Kamboja aja itu sulit dikalahkan oleh Indonesia dan Thailand. Betul. Dan memang gue setuju kan setiap tahun tuh negara-negara yang anggota FIFA itu mendapatkan bantuan. Yes. Dan sepertinya Kamboja ini memanfaatkan bantuan tersebut dengan sangat baik. Nah artinya dengan pengembangan. Kalau Indonesia kan gue nggak tahu bantuannya kemana. Gitu. Tapi bicara pembangunan tadi menarik coach. Memang salah satu yang menjadi tolak ukur perkembangan sepak bola Kamboja adalah dibuatnya infrastruktur, yaitu lapangan latihan yang sangat banyak mulai dari Phnom Penh di ibu kota Kamboja dan akhirnya bisa dimaksimalkan oleh klub-klub yang bermarkas di Phnom Penh. Salah satunya tim Frisaka tadi yang saya bahas itu memang akhirnya memaksimalkan bantuan FIFA untuk mereka mengembangkan anak-anak muda Kamboja. Kita kalau boleh tahu dicek deh, Kamboja salah satu tim dengan rata-rata tim termuda di AFF. Pengembangan usia dini ya. Pengembangan usia dini yang dimaksimalkan. Bukan tidak mungkin, karena sekarang mereka kalau nggak salah rata-rata 24,2 tahun. Bukan tidak mungkin 2-4 tahun lagi mereka ini akan menjadi core atau inti permainan Kamboja. Bahkan mereka bisa masuk semifinal. Duk capilnya Kamboja. Nah, kalau gue melihat sebetulnya bagaimana tepat sasaran. Kesulitan, maksudnya mudahnya Kamboja membangun sarana dan prasarana segala macam karena memang negaranya kecil. Indonesia itu masalahnya itu negara kepulauan yang akhirnya terbagi-bagi di beberapa daerah. Ini yang menyulitkan kita sebetulnya untuk maju di bidang apapun ya. Tapi gue melihat kalau misalnya kita balik lagi ke pertandingan Indonesia lawan Kamboja, yang gue sayangkan adalah egoisnya pemain. Kenapa tuh? Kayaknya sorotan media tuh sangat berbeda ya. Kalau misalnya kita bicara Indonesia, lo tau lah kalau misalnya Indonesia pemainnya ada yang diambil di negara mana, pasti tuh follower Instagramnya pasti naik. Betul. Dan memang kemarin gue sempat ngobrol sama legenda sepak bola Indonesia Kurniawan Yulianto. Masalah terbesar pemain-pemain sekarang adalah bagaimana tekanan dari media dan sorotan dari sosial media itu sendiri. Artinya mereka mengharapkan kalau misalnya gue tampil bagus, udah pasti follower nambah atau apapun ya, endorse kan segala Berarti macam. bukan tidak dengan Siapa kata langsung? lain adalah para pemain tersebut fokusnya ke sepak bola sekarang, Ya coach. setuju. Bahkan kan gini, Ke media sosial. Jack Brown mengatakan bahwasannya di sini aneh ya, timnas U20, timnas U18 itu followernya udah ratusan ribu. Betul. Sedangkan teman-teman gue yang main di Liga Inggris segala macam itu nggak ada yang nembus sampai 100.000 gitu. Itu kalau KOL masih mikro tuh. Iya. Iya, betul. Berarti ya malah bukan ningkatin performa tapi ningkatin followers. Nah, Waduh. itu. Ini. Nyari ini verified Nah, di Aduh. media sosial. belum centang biru ya? Belum. Udah. Oh, udah ya. Masalahnya sebelah kita ada yang centang biru, iya. Udah ya. Enggak, gue orang dalam. Ya. Tapi itu malah fokusnya ke situ kan, malah Iya. ke media sosial. Itu yang berbahaya Iya. memang. Akhirnya jadi backfire buat para pemain muda Indonesia yang akhirnya kita tahu para pemain itu kita suka dapat istilah layu sebelum berkembang. Para pemain itu ketika di usia emasnya, ketika di usia 25, 27 bukannya menjadi tulang punggung timnas Indonesia, malah menjadi tulang punggung Keluarga. keluarga. Iya, Itu pasti. bola doang. Pasti dong. Bener sih, cuma harusnya mereka bisa menjadi pemain timnas, nggak Iya. hanya pemain klub doang. Gitu. Oke, move on ke pertandingan kedua nih, di mana rotasi pemainnya tuh cukup masif. Indonesia menang 7-0 melawan Brunei. Nah, apakah ada perbedaan nih dari gaya main timnas ketika pertandingan melawan Brunei dengan Kamboja? Kalau gua sih ngelihatnya secara pola permainan, secara pattern nggak berubah. Cuma memang para pemainnya kan yang dipertahankan dari laga melawan Kamboja kan hanya 3 pemain. Sisanya diganti semua kan. Tetapi memang kita nggak usah terlalu berbesar hati, nggak usah bersuka cita. Lawannya cuma Brunei Betul. yang peringkat 200 dunia. Sedangkan kita menang 7-0, memang kita harus menang 7-0. Oke, catatan positifnya adalah kita salah satu tim yang paling banyak mencetak gol ke gawang Brunei.
karena Thailand hanya menang 5-0, yang Filipina 5-1, yang lain tipis-tipis, tapi kita bisa 7-0. Tetapi ya itu lagi-lagi kita nggak boleh berbesar hatinya lawan Brunei. Harusnya kita yang kita pikirkan bagaimana cara menang yang efektif ketika melawannya Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia seperti itu. Ya seharusnya sih lawan Brunei lo bisa 2 digit ya, karena menurut gua dengan 10 pemain cuma kita doang yang lawan Brunei 10 pemain, Bib. Iya, Menit 20-an kan Brunei kena kartu merah. 31 lah. Iya, udah gitu juga kalau menurut gua sih memang benar nggak perlu berbesar hati karena gue nggak melihat permainan yang bagus di timnas selama 4 pertandingan di babak grup ya, di fase grup. Jadi emang nggak ada yang perlu dibesarkan, justru malah mengkhawatirkan. Mengingat Piala AFF sebelumnya, gelaran sebelumnya itu sebetulnya Indonesia tuh punya progres. Nah, yang pertama nggak bagus, pada saat lawan Malaysia bagus. Dan lawan pas Vietnam masuk semifinal lawan Vietnam seri ya. Seri bagus juga Nah, itu. waktu di semifinal lawan Singapura juga seru gitu kan, dan banyak momen-momen ikonik yang terjadi di sana, yang siapa sih? Ini salah satunya. Iya, Faris Ramli, thank you ya thank you sama Asnawi pada saat gagal penalti. Nah, gue melihatnya sih jujur aja ini mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Yang gue harapin tadi sebagai pendukung timnas ya, gue gue bicara as a coach. Kalau gue sebagai Sintayong itu pasti kesel. Tapi ya mau gimana lagi, ini yang harus udah dijalanin. Pada saat lawan Brunei pun menurut gua itu bukan prestasi. Gue yakin kita ngumpul lawan Brunei juga menang kita. Kita menang kita nih. Ini apa tadi yang megang clapper nih ya kan? Jadi nggak usah Indonesia yang main, Avengers F aja yang main atau Celebrity F juga menang ya. Darius suruh main juga menang itu. Berarti memang harusnya bisa lebih ya. Bisa. Tapi gue sepakat harusnya bisa 2 digit karena gue baru ingat karena Brunei main 10 orang. Enakan sederhana, Mas sepakat. Ya, itu. Oh iya. Ya siapa tahu ntar kita makan siang dapet ya. Kita kan nggak tahu. Kok cepet ya? Cepet. Oke. Pagi sore boleh. Oke. Oke, kita next ya ke match Indonesia versus Thailand nih. Nah, ini harusnya Benar, karena ini seru banget nih. Melawan Thailand ini strateginya sedikit unik ya, karena tidak memasang pure nomor 9. Betul. Nah, ini duet Dendi dan juga Egy dan Witan. Yes. Nah, ternyata sangat baik sekali dalam membuat beberapa peluang. Menurut kalian nih, apa yang dipikirin oleh Shin Tae-yong ketika mengubah strategi dengan tidak memainkan striker murni? Coach Donzel dulu. Boleh. Gue mau diambil lagi. Enggak dong, gantian dong. Tapi ini gue ada beberapa pertanyaan ini dulu ya. Iya. Yang gini, kalau gue bilang di antara 4 pertandingan di fase grup, salah satu yang terbaik itu sebenarnya saat menghadapi Thailand. Betul. Salah satu yang terbaik. Tapi memang permasalahan kita adalah kita nggak bisa memanfaatkan momen. Terutama pada saat Thailand bermain dengan 10 orang pemain. Kita bisa unggul melalui penalti Mark Klok yang dingin banget menurut gue dan sangat luar biasa. Mark Klok salah satu pemain yang menurut gue cukup oke lah selama babak penyisihan. Dia grafiknya itu bukan kalau kan grafik ada yang dari bawah ke atas, kalau dia di atas terus tuh coach. Iya. Mau gue dulu kan nih? Boleh. Oh yaudah. Tapi gak apa-apa, gue suka emang kalau Labi tuh suka nyelip emang. Malu mobil dia kecil kan. Iya. Nah, gue melihatnya sih pada saat menghadapi Thailand sebenarnya salah satu penampilan terbaik Indonesia di fase grup. Tapi permasalahannya adalah sekali lagi ya, finishing yang Labib bilang, gue setuju. Finishing yang seakan-akan tuh terburu-buru, sama kayaknya semua tuh berebut untuk mendapatkan highlight. Oke. Semua tuh kayaknya pengen banget bisa mencetak sejarah setelah kita 4 tahun terakhir nggak bisa menang lawan Thailand. Terakhir 2016, Iya. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun bahkan. Jadi menurut gue ya ini yang agak-agak terlihat ya bagaimana egoisnya pemain-pemain pada saat udah one on one dengan goalkeeper. Sebenarnya ada temen yang punya peluang lebih bagus. Itu yang sangat gue sayangkan. Ada yang kosong juga gawang. Nah itu yang sebenarnya sih effortnya Witan. Tapi please deh, itu kan lo kalau ngeliat dari bola itu, gue bisa tahu lah ya gestur pemain yang nganggap remeh suatu momen. Nah gue lihat Witan melakukan itu pada saat peluang blundernya goalkeeper dari Thailand. Kita tahu. Ya, Habib. Kalau gue sih ngeliatnya, gue sih banyak sama Coach Donzel, tapi bicara formasi, ini nilai plusnya adalah tiba-tiba Coach Sintayong berani mengganti formasi 4-3-3 jadi 4-2-3-1. Salah satu kepintaran Coach Sintayong adalah menaruh double pivot, yaitu Mark Klok dan juga Rahmat Irianto yang akhirnya bisa meredam serangan Thailand yang dipimpin oleh Terasil Damda dan Bordin Palak plus Sarah Hyoyen. Itu yang menurut gue salah satu kepintaran Sintayong. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Thailand bermain 10 orang, malah kita kehilangan possession ball. Bahkan di terakhir kita possession ball kita cuma 39%. Padahal Thailand main 10 orang. Dan akhirnya ketika Rahmat Irianto ditarik keluar dan dimasukkan Ricky Kambuaya, malah di situ kita
kebobolan, dan salah satunya adalah Ricky Kambuaya melakukan deflect. Kalau ingat golnya Sarah Yoyen, kena kakinya Ricky Kambuaya dan akhirnya merubah arah bola ke arah gawangnya Nadeo. Tapi kalian setuju nggak nih ketika Rianto ditarik keluar, timnas keseimbangannya jadi mulai goyah? Kalau gua sih jelas salah satu faktor bagaimana tidak hanya lawan Thailand. Hampir semua pertandingan ketika Rahmat Irianto tidak bermain, Indonesia kebobolan. Pertama lawan Kamboja, Rahmat Irianto nggak bermain, kebobolan 1. Kebobolan ya. Pertandingan kedua lawan Brunei, Irianto main, Kebobolan lagi. enggak, clean sheet. Oh, oke. Ketika Irianto main full 90 menit. Pertandingan ketiga Irianto diganti oleh Kambuaya. Di menit 79 Sarah Yoyen golin. Lawan Filipina, Irianto nggak ada, kebobolan. Pas habis kebobolan baru masukin Irianto. Jadi menurut gua salah satu pemain yang punya peran vital di timnas Indonesia selain Markov tadi yang disebutkan oleh Coach Donzel, yaitu Rahmat Irianto karena dia versatile. Karena dia nggak hanya main sebagai central defensive midfielder, tapi dia bisa jadi left back, bisa jadi right back. Jadi dia mengcover teman-temannya yang lain yang ketika out of position dia sangat baik. Ya, kalau gue melihat nih Rahmat Irianto kan bersinar pada saat AFF tahun lalu ya. Betul. Gimana duetnya bersama Kambuaya juga bisa dibilang menjadi lini tengah Indonesia saat itu. Betul. Tapi gue setuju sama Labib terkait dengan Irianto ini. Rahmat Irianto ini bisa bermain di berbagai posisi. Versatile, Ya, artinya bahkan beberapa kali juga di klubnya juga ditaruh di central back juga sempat waktu di Persebaya. Ya. Di Persib juga pernah. Di Persib juga pernah. Jadi Irianto ini sebetulnya kesukaan para pelatih. Jadi serba bisa, udah gitu lebaran nggak pulang lagi dia. Iya. Jadi nggak perlu bukan pembantu infal ya. Bukan infal. Jadi kalau misalnya soal akhirnya dia nggak ada pada saat dia ada terus timnas nggak kebobolan, menurut gue sih momen aja sih. Ya memang lawan-lawan yang dihadapi juga kayak lawan Brunei kan dia ya lawan tapi, Brunei siapa sih gitu. Salah satu yang terpenting ketika lawan Thailand itu yang akhirnya digantikan lini tengah rada canggung tuh. Gua gini, kalau misalnya mau ngebahas Thailand sedikit ya, menurut gua gol itu kesalahan Nadeo murni. Kenapa? Karena posisi Nadeo tuh nggak pas, Bib. Sebagai seorang goalkeeper, Nadeo tuh bahkan berada di atas kotak penalti yang kecil itu. Kalau gue sih kesalahan bukan di Nadeo, di Asnawi sebenarnya. Iya, Asnawi di awal. Yes. Asnawi, ya kalau mau main salah-salahan kita salah-salahan orang tua aja dulu. Iya. Oke, berarti sebenarnya faktor apa sih yang ngebuat Indonesia tuh nggak bisa menang meskipun padahal jumlah pemainnya lebih unggul? Ya, faktor apa yang nggak bisa golin lebih banyak daripada Thailand? Itu udah pasti dong. Itu iya. Boleh dong sekali-sekali. Lo ambil dah. Ya, tapi emang faktor apa? Lagi-lagi Indonesia seperti di awal pertandingan ya seperti inferior menghadapi Thailand. Jadi ketika memasuki pertandingan mentalnya tuh udah ciut duluan. Ini Thailand tim paling besar di ASEAN itu. Selalu Indonesia merasa inferior. Padahal ketika bermain di GBK, bermain di hadapan 50.000 pendukung itu harusnya menjadi keuntungan tapi bagi itu Indonesia. nggak gue lihat, Bib. Itu nggak gue lihat bahwa Indonesia tuh takut pada saat lawan Thailand. Artinya ciut nggak. Gue nggak lihat. Justru penampilan terbaik Indonesia itu saat menghadapi Thailand. Tahu nggak kenapa Indonesia nggak bisa menang selain tadi jumlah golnya sama Thailand? Karena buru-buru finishingnya, mereka kayak semacam lebih mikirin egois individualnya gitu, itu aja. Jadi justru pengen disorot media, over confidence-nya sama nggak mampu kill the game. Ini penting bagi sebuah tim. Bagaimana pada saat lu berhasil katakanlah menambah terus keunggulan, itu lu memutus harapan lawan lu. Sekarang lu nggak bisa nyetak gol lagi, padahal lu dikasih kesempatan bermain dengan jumlah pemain lebih banyak. Nah itu akhirnya membuat Thailand punya second win. Punya kesempatan. Nah, momennya cuma itu doang kok. Akhirnya Thailand bisa ada gol yang deflect memang Kambuaya seperti itu. Tapi gue masih tetap Nadeo yang salah buat gue. Masih. Kalau gue sih Asnawi. Lakukan. Lu mau nyalin siapa? Gue yang siapa? Bebas deh, siapa aja deh ya. Yaudah. Yang penting jangan ribut kita. Oke, kita langsung bahas aja ke match terakhir kemarin ya. Indonesia lawan Filipina. Nah, di babak pertama selain 2 gol dari Dendi dan Marcelino, ada 2 peluang emas dari Fahrudin dan Dendi. Overall bagaimana nih permainan timnas ketika melawan Filipina? Terakhir, komentar kalian juga nih, sekalian tentang decision dari Kambuaya yang menuai banyak sorotan negatif dari supporter. Kalau gue sih ngelihatnya lagi-lagi ya, pertandingan pertama, kedua, ketiga, betul kata Coach Donald, kita sama aja. Kita bisa bikin chance create yang banyak, bikin chance create yang manis, tetapi lagi-lagi konversi gol kita nggak ada. Kita nggak bisa efektif dalam mengkonversi gol, bagaimana kita nggak klinis di depan gawang. Seperti contoh Fahrudin itu benar-benar bolanya tinggal dicocor doang bisa masuk, tapi dia shootnya terlalu menjauh. Memang lagi-lagi kalau menurut gue kita harus memaksimalkan efektivitas ketika mendapatkan berbagai peluang, baik peluang sekecil apapun, karena ketika di babak
empat besar nanti atau di babak semifinal menghadapi lawan yang lebih sulit, kita nggak mungkin bisa ngebuang peluang Sebagus iya betul, menyia-nyiakan peluang sebagus itu kita nggak bisa kalau kita mau menang. Jadi ternyata terlalu santai nggak sih? Terlalu meremehkan juga bisa, terus juga terlalu terburu-buru dan betul juga egoisme ingin mendapatkan sorotan, ingin mendapatkan spotlight dari media agar gue terlihat. Ya kalau gue melihat ya, kalau saat menghadapi Filipina sebenarnya Filipina tuh bagus banget di menit awal. Bahkan mereka punya peluang ada 3 dari Pika Mendigisi tadi, terus ada dari Kenshiro Daniel sama satu lagi Stefan Strock juga kaptennya. Iya, Strocky. Dan itu gue melihat sebenarnya justru Filipina tuh sangat bagus di awal. Tapi pada saat kita punya peluang yang siapa di Fahrudin tuh sebenarnya kesalahannya satu, Bib. Dia tuh nggak nunduk. Jadi secara teknis anjing. Gue coach banget nih. Jadi secara teknis pada saat lu melakukan situasi seperti itu seharusnya badannya tuh agak sedikit nunduk supaya bolanya nggak ke atas. Itu tidak dilakukan oleh Fahrudin dan akhirnya bolanya tuh kemana-mana kan. Tegap banget ya badannya. Terus ada satu lagi sebenarnya Sadil itu punya peluang untuk melakukan cutback ke Witan, malah memaksakan di menit ketiga. Dan harus kita tahu bahwa Sadil tuh saat itu lagi ulang tahun, dia kayaknya pengen bikin kado untuk dia sendiri kayaknya gitu kan. Tapi pada akhirnya malah Witan kan agak kecewa. Nah, jadi gini, kalau sebuah tim no trust no glory menurut gue Indonesia saat ini, antar pemain nggak punya kepercayaan dan ke pelatih pun nggak punya kepercayaan sampai Sintayong, gue dengar di media katanya Sintayong tuh merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh pemain di lapangan. Kalau lu pelatih udah bicara tersinggung karena pemain lu nggak melakukan itu, berarti ada yang salah dengan komunikasi di tim tersebut. Betul. Nah ini yang gue bilang, tim ini sangat berbeda dengan tim yang sebelumnya, AFF sebelumnya. Tim ini bahkan menurut gue beruntung bisa masuk semifinal. Karena kita berada di grup yang cukup ringan menurut gue ketimbang di grup sebelah. Kalau lu ketemu Singapura belum tentu lu bisa menang. Orang lo lawan Filipina cuma menang 2-1, lawan Kamboja menang 2-1. Yang notabene secara kualitas tentu di bawah kita. Karena Filipina juga kita ketolongnya pakai pemain yang berada di liga domestik. Kecuali dari Stefan Strock ya, karena dia sekarang bermain di liga domestik. Dia nggak memanggil pemain-pemain keturunannya yang bermain di liga Malaysia, liga Indonesia, liga Thailand. Nggak dipanggil sama Filipina. Bukan nggak dipanggil, karena nggak diizinin juga. Ini kan kita bicara AFF ini kan bukan kalender FIFA. Ini kan tarkam bergengsi aja. Tarkam bergengsi di Asia Tenggara. Ini mah tarkam bergengsi di Asia Tenggara sampai ya cuma kita kayaknya yang pemainnya harus dikasih ke timnas. Tapi memang betul. Malaysia 11 pemain GDT kagak 11 ya? 12 cuma Safawi Rashid doang. Ya kan nggak ada pemain yang nggak boleh nggak dimainkan padahal itu di klub lokal gitu. Kalau kita Elkan Bagot nggak diizinin. Sandy Walsh nggak diizinin gitu kan. Kalau mereka malah pemain lokal klubnya yang nggak diizinin. Ini kan berarti kan sebenarnya event ini bukan kalender FIFA memang dan hanya bergengsi karena emang ciptaan media dan lain-lain aja. Betul. Menurut gue sih seperti itu. Oke, kita akan kembali lagi di segmen kedua karena kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah kita sortir. Tapi sebelum itu gue mau pantun dulu nih. Cakep. Aduh. Oh ya dicakepin ya? Iya. Oke. Udah cakep nih. Oke, ada gulali nyangkut di gigi. Cakep. Kita kembali sesaat lagi. Oke, welcome back di segmen kedua. Kita masih di AFF Talks dan kali ini kita akan membahas soal pertanyaan dari netizen nih. Oke, kita masuk di segmen namanya Curhat Dong Bung. Sekali lagi kali ya, kita masuk di segmen namanya Curhat Dong Bung. Kok lucu ya? Oke, langsung ya. Yang pertama. Ada dari @Arfian Harsim. Indonesia akan menatap semifinal dengan bertemu Vietnam. Apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong dan akankah seperti di Piala AFF 2020 dengan bermain bertahan total atau sebenarnya ada cara lain nih untuk menang? Ya kalau gue bilang kita harus realistis ya. Gimana juga Vietnam adalah tim yang belum pernah kebobolan di 4 pertandingan di babak penyisihan. Bahkan bisa dibilang mereka sangat dominan di setiap pertandingannya. Kalau gue melihat memang yang harus dilakukan Sintayong adalah tahu diri dengan kondisi timnas saat ini. Seperti yang dilakukan tahun 2020 menurut gue itu sangat pintar. Lu nggak bisa memaksakan tim yang memang tidak dalam kondisi bagus menghadapi tim yang lebih solidnya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengalahkan Vietnam. Kita bisa mengalahkan Vietnam dengan kepintaran kita. Justru gue berharap motivasi kita pada saat menghadapi Vietnam itu tinggi. Karena gimana juga semua mata pasti tertuju bahwa ini akan dimenangkan dengan mudah oleh Vietnam. Walaupun kalau gue baca di beberapa media pemain-pemain Vietnam justru malah khawatir kalau menghadapi Indonesia karena terlalu banyak
kejadian-kejadian drama-drama yang memang kalau lawan Indonesia tuh banyak dramanya memang. Banyak gimmicknya. Dan kita juga bilang kan drama ngunyen kan gitu kan. Iya, Artinya, ngunyen FC. Iya, ngunyen. Semuanya ngunyen dia. Pak RT-nya ngunyen dia. Kan. RT, RW semua ngunyen. Jadi memang menurut gua Sintayong harus bertahan. Harus mengincar counter attack. Kenapa kita memiliki pemain-pemain yang memiliki kecepatan? Gue rasa Yakob Sayuri wajib dikedepankan karena gue lihat nih salah satu pemain yang cukup stabil. Betul. Walaupun selalu datang dari kebanyakan datang dari bangku cadangan ya bermainnya. Dan ini gue merasa banyak senjata Sintayong untuk menghadapi Vietnam. Salah satunya itu tadi defense and counter attack. Asal Sintayong dan tim tahu diri bahwa saat ini Vietnam lah yang diunggulkan. Seperti itu. Oke, kalau dari Labib? Ya kalau dari gue sih ngelihat skuad atau komposisi Vietnam ini, gue kemarin mencatat Vietnam masih ada 7 pemain sisaan 2016 ketika kita mengalahkan Vietnam di semifinal AFF Cup 2016 yang masih bertahan di tim ini. Yang artinya ke-7 pemain ini pasti ingin balas dendam kan terhadap kekalahan tersebut. Nggak bagus. Ya itu pemain Vietnam. Agama nggak bagus. Gue nggak tahu kalau itu. Oh ya udah. Nggak tahu kalau itu. Tapi memang akhirnya yang kita harus hati-hati pertama menghadapi permainan cepat, sporadis, solid, dan memang tim ini diisi oleh berbagai generasi. Ini yang luar biasa. Kalau kita banyak yang mengatakan kalau kita ini memutus generasi. Kalau Park Hang-seo membawa generasi dari AFF Cup 2016, terus skuad mereka di U23 ketika masuk ke final Piala Asia 2018, dan pokoknya skuad terbaik di setiap generasi dibawa. Itu yang menjadi kewaspadaan kita, dan kita juga jangan bermain terburu-buru lagi-lagi. Kita juga harus efektif lagi di depan gawang. Kita nggak bisa tuh ngebuang peluang semanis apapun dan memaksimalkan skema fast break atau counter attack. Itu kita penting banget. Dan pemain yang bisa menurut gue menjadi pembeda itu Sadil Ramdhani sih. Gue masih percaya sama pemain yang satu ini. Tambahan ya, Vietnam itu udah mencetak gol di berbagai momen ya, dari penalti, dari tendangan jarak jauh, lalu juga bagaimana true pass-nya saat menghadapi Malaysia. Dan tambahan lagi itu crossing-crossingnya baik kanan maupun kiri itu yang justru sangat-sangat wajib diwaspadai. Gue berharap Asnawi dan Pratama Arhan atau Edo ya nggak terlalu banyak naik ke depan. Karena gimana juga sayap-sayapnya si Vietnam ini sangat bahaya pada saat pada saat mengirimkan umpan. Itu yang menurut gua harus wajib diwaspadai karena penyerangan dari sayap justru sangat efektif mengingat mereka punya striker si Tin Lin itu yang lumayan tinggi. Tin Lin sama Nguyen Van Quet. Ya. Yang bagus. Itu yang menurut gue yang bola-bola atas. Ya. Kita kemarin juga kebobolan kan sama Sebastian Rasmussen bola atas kan dari Filipina, dan itu menurut gue gitu lihat-lihatan lagi. Iya, Rido jadi sama Fahrudin kayak nggak ada komunikasi seperti itu. Ya kurang curhat mungkin. Iya. Kayak ini kan curhat Bung harusnya. Oh iya, tapi memang koordinasi lini pertahanan juga harus ditingkatkan lagi sih, udah pasti. Oke, pertanyaan kedua. Ini dari @Samuel Yosef. Halo Bang Labib dan Coach Donzo. Halo Samuel. Kenapa pemain seperti Wildan Ramdhani dari Persita dan Ahmad Nur Hardianto Borneo tidak masuk dalam skuad? Belum layak atau nggak sesuai skema nih? Ayo siapa dulu jawab? Lo Bib. Oke, kalau gue kenapa? Kalau menurut gue ini sebenarnya pemain-pemain yang cukup berbakat ya, kedua pemain ini cukup potensi. Betul. Wildan Ramdhani sejauh ini sudah mencetak 6 gol bersama Persita, bawa Persita ke papan tengah. Ahmad Nur Hadianto juga udah mendapatkan minute play dan gol. Plus Borneo saat ini berada di puncak klasemen. Dan menurut gue kenapa kedua pemain ini mungkin Sintayong punya pandangan lain, karena mungkin juga satu dianggap nggak fit juga untuk posisi striker, karena Sintayong sangat sebenarnya menginginkan untuk posisi striker bukan Ilyas Pasoyevic, bukan Dandi Santoso, Dendi Sulistiawan, tapi seorang Dimas Derajat, pemain Persikabo. Jadi menurut gua kedua pemain ini dirasa belum sesuai dengan skema yang diinginkan oleh Sintayong, walaupun memiliki kemampuan mencetak gol yang cukup baik di kompetisi Liga 1 saat ini. Ya kalau gue ya ngelihatnya bertanding untuk klub dan timnas itu dua hal yang berbeda. Gue melihat kita bicara kebutuhan tim. Memang pemain yang menurut gua kalau kita bicara seleranya Sintayong sekarang, karena kan pelatihnya Sintayong. Sintayong sendiri banyak memang lebih percaya dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah membela di timnas di AFF sebelumnya atau di beberapa kejuaraan Asia ya. Yes. Jadi pra Piala Asia. Jadi menurut gua ya ini yang memang membuat mereka belum mendapatkan kesempatan. Tapi akan berbeda urusan kalau seandainya di sini gagal pemain-pemainnya, dan Sintayong bisa aja akan mencoba lagi, membongkar lagi. Gimana juga ini formula yang sudah Sintayong
lakukan dan berhasil di beberapa kejuaraan, bahkan kita lolos Piala Asia Iya. dan juga masuk final AFF walaupun ya sekali lagi belum juara. Tapi menurut gue ya betul lagi, mungkin Wildan sama Nur Hadianto jika Sintayong melakukan seleksi terbuka lagi untuk pemain-pemain timnas nantinya, ada kemungkinan mereka akan dipanggil lagi karena kayak contoh Yakub Sayuri kan sempat hilang Ya. Betul. dan sekarang kembali lagi ke timnas. Jadi menurut gue masih bisa lagi, maksudnya masih bisa seorang Wildan Peluang, dan Hardianto mendapatkan kesempatan membela timnas. Soalnya riskan kalau seandainya lu udah punya bentuk permainan terus lu masukin pemain baru yang notabene pasti akan sangat berbeda nantinya seperti Berarti Perlu sebenarnya adaptasi. mereka sebenarnya layak, tapi Betul. memang belum sesuai skema lah ya. Betul. Mm-mm. Kalau bicara kualitas sih sangat baik kedua pemain tersebut. nanti tunggu TC yang agak jangka panjang ya. Iya. Ya jangan yang tes jangka panjang. Maksudnya dulu. TC yang lumayan lah waktunya gitu. 15 hari lah ya. Ya bisa ke Turki kan waktu itu kan ke Korsel. Kapokadia gitu. Iya. Kapokadia. Ye. Salah ya? Gue belum pernah ke sana sih. Curhat dia beneran. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan ketiga nih dari @anakbuah_zilong. Oh. Waduh, Zilong. Mobile Legend gak sih Zilong? Iya, betul. War mode. Oke, menurut kalian seberapa besar peluang Indonesia ke final dan apa yang harusnya diperbaiki dengan perbanyak video call? Apakah mampu meningkatkan moral tim? Waduh, anak buah Zilong bahaya nih pertanyaannya. Bahaya. ya? Harusnya VCS ya, video call semangatin. Oh. Oh, bisa. Ada yang takut. Iya, video call Oh, bisa juga VCS video call spirit. Yo. Soccer juga masuk. Ada lagi yang mau nambahin? Aduh, saya bersih-bersih. Jadi saya bersih-bersih nih. Oke, gimana nih peluangnya? Kalau gua sih peluang pasti ketika kita belum memasuki lapangan pertandingan, peluang pasti 50-50. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Sintayong punya cara jitu atau punya ramuan formasi, punya pattern permainan yang cukup baik. Bukan cukup baik, cukup sempurna untuk menghadapi anak asuh Park Hang-seo yang menurut gua penampilannya paling solid di kompetisi AFF saat ini. Jadi kalau peluang sih ada. Cuma memang lagi-lagi kita harus nggak detail-detail yang paling penting. Karena menghadapi laga seketat melawan Vietnam nantinya, detail harus diperhatikan. Kita nggak boleh melakukan kesalahan di passing, ketika melakukan controlling, ketika melakukan shooting atau finishing, itu kita nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Jadi kita harus bermain sempurna untuk menghadapi Vietnam nantinya. Vietnam, ya. Labib ini terlalu baik ya. Lo di endorse PSSI ya bajunya ya? Enggak, karena gue ngeliatnya gini. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara realistis, Indonesia ini peluangnya kecil. Tapi ada. Ya pasti ada kan masih main. Masih main. Kalau lo bicara Filipina nggak punya peluang. Pasti peluang ada, apalagi memang Vietnam kan juga 2 kali pernah menang kan. Ya. Tapi gue masih percaya ini loh, Nggak, coach. kalau 50-50 sih gue enggak sih. 50-50 masih Gue point of friend lah. Ya. Nah, kalau gue lebih percaya 60-40 itu jauh lebih realistis. Kalau kita Oke. bicara bagaimana apa yang terjadi di babak fase grup ya. Tapi bukan berarti pesimis di sini karena kita tahu Piala Dunia kemarin kan mengajarkan banyaknya kejutan-kejutan yang terjadi. Ini bisa aja terjadi juga di semifinal AFF. Piala AFF gitu. Jadi gue masih mengharapkan ada kejutan. Tapi kalau misalnya gue bicara dari teknis, dari taktikal, dari bagaimana suasana tim yang terjadi, Vietnam ini lagi moncer-moncernya, lagi top performnya, Lagi betul-betul solidnya iya, banget ya. lagi solidnya Nggak banget. kebobolan loh, coach. Dan gak kebobolan, tapi sometimes lu punya bad luck gitu. Yes. Lu punya bad day lu. Dan gua harap bad day itu adalah pada saat menghadapi Melawan Indonesia. Indonesia. Seperti itu. Gue berharap juga. Semoga Tapi kalau bilang kalau 50-50 ya itu makanya gua kira lu di endorse baju lo kan sama PSSI. Gue sih masih, Makanya karena nggak gue enak. masih optimis karena Coach Donzel bilang ngedisclaim kalau dirinya nggak pesimis, tapi kalau gue optimis kalau Gua Indonesia. realistis. Karena gue yakin, karena kenapa? Penampilan terakhir kali Vietnam mengalahkan Indonesia di AFF itu tahun 96 di AFF. Ini bukan soal sejarah, selalu ada sesuatu yang pertama kali dilakukan. Iya. Gip. Ini Tapi bukan gue soal masih itu. yakin Indonesia bisa mempertahankan rekor baik itu lawan Vietnam di Piala AFF. Gue yakin. Ya karena lo orang Indonesia. Oke. Gini. Gue setuju. Gue juga pengen Indonesia menang. Gue ngomong kayak gini bukan berarti pengen Indonesia kalah. Tapi kalau kita melihat lagi apa yang terjadi beberapa hari terakhir, Iya. lo nggak usah tahun 96. 96 lo baru lahir berapa tahun? 4 tahun. Nah, 4 tahun. Lu ya berapa, kan? Coach? Ayo Coach berapa? Gue 215. Gue 96 tuh udah SMP. Iya. Jadi gue melihatnya memang optimis tuh tetap harus ada. Tapi kita harus realistis juga apa yang terjadi di lapangan. Artinya ini jangan membebani tim ini dengan lebih banyak ekspektasi yang akhirnya membuat pemain nggak fokus, Sintayong nggak fokus segala macam. Apalagi
sorry to say supporter-supporter yang kelakuannya kemarin pada saat kita jadi tuan rumah juga kan mengecewakan. Jangan sampai itu terjadi lagi besok hari Jumat. Betul, jangan sampai. Apalagi kan Jumat hari berkah. Iya, Jumat berkah. Betul. Selalu ada aja ya. Iya. Pastinya kita doain yang terbaik lah ya buat Pasti. Indonesia. Karena kunci ketika kita ingin lolos ke final, pertandingan besok di GBK. Karena kita Betul, melawan GBK. Vietnam di Midin, di Hanoi, itu mah kita wallahu alam bisawaf itu mah. Waduh. Kita pasrahkan itu lillahi ta'ala aja itu sih. Oke, kita langsung ke pertanyaan keempat nih. Ini dari @MikeLowin. Indonesia selama bermain di AFF 2022 ini tidak pernah bermain dengan skema 3 back. Berbeda di kualifikasi Piala Asia 2023, apakah hal ini dikarenakan tidak adanya ball playing defender seperti Elkan Baggett atau memang Shin Tae-yong mencoba skema alternatif di Piala AFF kali ini? Perlu diulang pertanyaannya? Boleh. Kepanjangan ya. Enggak. Kan kita udah baca juga. Iya. Jangan gitu Jangan dong. diomongin. Nggak boleh ya? diomongin. Oh gitu ya? Enggak gini. Kalau gua ini mau gue jawab gak? Jadi kalau gue melihat memang tidak adanya Elkan Baggett sendiri menurut gue memang sebuah kesulitan bagi Shin Tae-yong untuk mengakomodir strategi dia dengan menggunakan 3 back. Sebenarnya ada Jordi Amat, tapi Jordi Amat kan juga baru beberapa hari sebelumnya ya. Betul. Artinya baru bisa dipastikan akhirnya membela Indonesia. Tentu adaptasinya juga sangat sulit. Yang memang yang paling aman adalah menggunakan 2 central back dan juga dua full back yang akhirnya membuat Shin Tae-yong nyaman karena memang di beberapa pertandingan cukup work sebetulnya, terutama dari segi penyerangan baik Asnawi maupun Arhan atau kadang-kadang diganti sama Edo. Nah ini yang gua menyayangkannya sih sebetulnya gini. Sebetulnya kalau misalnya kayak Shin Tae-yong sebelumnya itu tuh dia bahkan bisa merotasi sampai formasi pun dia rotasi sebetulnya. Dia bisa punya plan B mungkin sampai plan Z mungkin gitu. Dan ini yang tadinya gua harapkan dari Shin Tae-yong, tapi sekali lagi memang pemain-pemain yang ada ini ternyata tidak bisa mengakomodir apa yang diinginkan Shin Tae-yong. Itu yang membuat Shin Tae-yong mau nggak mau stay di 4 back seperti itu. Kalau gua sih ngelihatnya mungkin ini salah satu inovasi juga yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ya. Karena kita tahu ketika Piala AFF lalu dan juga pra Piala Asia betul Shin Tae-yong pakai 3 back. Nggak ada seorang Elkan Baggett juga mungkin menjadi salah satu faktor. Jadi menurut gua ini salah satu alternatif formasi yang coba dimaksimalkan oleh Shin Tae-yong, plus juga mungkin ini salah satu formasi yang cukup safety untuk lini pertahanan. Karena ketika memainkan 3 back ini harus memiliki komunikasi yang baik. Betul. Sedangkan Jordi Amat betul juga baru naturalisasi Baru. baru, bergabung baru dan juga belum banyak melakukan uji coba bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong nggak mau ngambil resiko di situ. Jadi mungkin lebih baik menggunakan 4 back yang terasa cukup efektif, cukup juga safety di lini pertahanan dari Indonesia. Jadi 4-3-3 menurut gua ini salah satu alternatif formasi selain 3-4-3 yang dimaksimalkan oleh Shin Tae-yong dalam 1 tahun belakangan ini. Ya walaupun namanya Amat dia nggak bisa bahasa Bekasi juga kan. Iya. Kan? Jadi ya Jordi Amat. Katanya waktu mau dinaturalisasi namanya Jordi Amat ya, bukan Jordi Amat. Iya, tapi gua ngelihat memang kalau kita bicara tactical 4 back ini lebih aman. Lebih safety lagi. Bukan soal cuma komunikasi, Bib, karena berdua juga butuh komunikasi. Tapi yang Apalagi berempat ya? iya. Apalagi bertiga. Apalagi bertiga. Apalagi saat kalian menikah. Ya. Kenapa jadi kayak ini nih? Kayak nasihat pernikahan. Jadi gua melihatnya memang ini yang paling aman karena gelandang bertahannya pun ada atau gelandang tengahnya pun ada Kambuaya atau Mark Locke juga ada agak Irianto. sedikit ya, betul ada Irianto agak sedikit defense. Itu aja sih menurut gua. Jadi lebih memanfaatkan kedalaman lebih memanfaatkan permainan ke dalam ya, maksudnya memaksimalkan defense yang ada. Itu penampilan yang coba dimaksimalkan oleh Shin Tae-yong dalam AFF sekarang. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari netizen kita. Ini lucu nih karena ini adalah orang yang viral dari @fajarsetboy. Waduh. Dia ngikutin Fish. Waduh. Wow. Ternyata Fajar juga ngikutin AFF ya. Yang paling tua siapa ntar lagi? Yang paling besar tante. Oke nih pertanyaan dari Fajar Setboy. Coach Donzul dan Bung Labib, kalau kalian jadi pelatih timnas siapa aja starting 11 pilihan kamu? Aduh, siapa aja nih? Lo ngomongnya harus pakai bahasa Fajar. Apa nih? Gini. Terus siapa, Bib? Kiper dulu deh, kita ganti-gantian. Kiper siapa? Gue kiper Nadeo. Oke. Gue Andri Tani. Lah, ini yang sekarang apa ya? Lo kan bebas.
Oh, Beda, Messi. kecuali gue bilang Pickford tuh baru lu salah gue. Oh, jangan ngomong kayak gitu. Iya. Oh, kalau gue kiper Kuremega sih masih. Oke. Walaupun Kuremega udah Tunggu, nggak. Karena diganti bebas ya? Iya. Oke. Tunggu masih main nggak yang masih main? Oh ya udah deh Nadeo. Atau enggak, gua Bono deh, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan Bono lagi YouTube. nyanyi sama YouTube. YouTube itu mah penyanyi. Iya, Beda ya? udah tua itu. Oke, Oke. gue Nadeo. Gua Terus, Bang? Andri Tani. Oke, terus defense? Defense gua Hansamu sama Jordi Amat. 2 aja. 2. Karena fullbacknya ada Asnawi sama Arhan. Oke. Lu? Gua Bagot, terus Rizky Ridho Yes. sama Jordi Amat. Gue pakai 3 Oke. backnya. Gua 4. Oke, terus tengah? Tengahnya gua Mark sama Sahrian Abimanyu. Double pivot gua. 4-2. 4-2. Gue baru kali ini sama tuh sama Labib karena gue liat Abi sebetulnya waktu dikasih kepercayaan bagus banget Bagus ya. banget dia. Bahkan mencetak gol walaupun akhirnya kedepannya nggak dapat lagi kepercayaan. Iya. Tapi emang gue suka Mark Locke yang lagi sekarang ini. Jadi, Marlo dan Abi gue. iya, jadi Mark Locke yang isi kedalaman, Abi yang supply bola ke depan. Iya. 4-2. Gua pakai 3. Jadi lu 3-4-3. Gue 3-6-1. Seriusan? Mm-mm. Oke, gua 4-2-3-1. Berarti gua 3 depannya, gua Sadil Ramdhani, Heeh. belakangnya siapa ya? Sadil Ewitan, Mm-mm. AMF-nya Septian David Maulana lah, kalau boleh. Oke. Oke. Gue kanannya Asnawi, kirinya gue milih Edo ketimbang Iya. Arhan karena Arhan gue kalau misalnya ada kesempatan untuk masukin kayak futsal tuh Arhan gue cuma masukin pada saat lemparan ke dalam aja kali. Karena nggak terlalu bagus-bagus amat dibanding Edo menurut gue crossingnya untuk di AFF yang sekarang. Yes. Tapi tengahnya tuh gue kan 2 tuh kan gelandang yang ini ya. Gelandang tengahnya. Nah kanan kirinya kan tadi Arhan sama begini tuh gue tuh. Arhan Edo sama Asnawi. Iya. Nah di tengahnya gue si Witan sama si Egi. Oh, oke. Oke. Depan? Gua depan, berarti gua butuh ST sama CF ya. Gua CF gua Dimas Derajat, Mm-mm. SS gua Dendi Sulistiawan. Oh, kalau gua Dendi. CF-nya gua Sadil karena gua main Fast 9. Oke. Sadil juga pintar tuh. 36. Pinter dia. Pemain pintar. Lulus. Oke, udah semua, ada lagi nggak tuh? Itu udah 11 belum sih? Udah gua 4-2-3-1, kalau Coach Donzo 3-4-2-1. Sebenarnya 3-2-4-1. Iya, 3-2-4-1 3-2-4-1. Oke. Gua ofensif sih itu. Ofensif Ofensif lah. banget gua itu. Ofensif itu nyerang siapa lo ofensif? Yang Oke. video call, yang video. Kan nggak cuma dia doang yang video call, emang dia doang yang boleh. Mamanya Arhan video call. Itu Bupati Blora video call, Bupati Blora. Iya, ke Arhan ya. Salah. Masa kenope? Iya. Oke deh, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini nih. Thank you banget nih ya, Coach Donzo dan juga thank you. Bung Labib. Makasih. Sama-sama. Makasih nih. Sama-sama. Sama-sama Nah, Jasmine. jadi nih untuk netizen lainnya nih yang ingin bertanya ke Bung Labib dan Coach Donzo dan dibacakan di episode selanjutnya, kalian bisa tunggu postingan curhat dong Bung di Instagram Vision Plus Sports atau Twitter Vision Plus. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Vision Plus di Instagramnya di @visionplussport atau sosial media lainnya di bawah ini ya. Dan langsung aja berlangganan Vision Plus Premium with Sports mulai dari 35.000 aja. Oke, thank you banget ya untuk hari ini. See you di episode selanjutnya. AFF Talks. Talks about football and futsal. See you. Yeay.